Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya perkebunan yang melimpah. Dari Jawa hingga Sulawesi, hamparan kebun tebu tersebar luas. Namun ironinya, Indonesia masih mengimpor gula dalam jumlah besar setiap tahun. Selama ini banyak orang mengira masalah utama industri tebu hanya soal produksi gula yang kurang. Padahal kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Selama puluhan tahun, tebu hanya dipandang sebagai tanaman penghasil gula. Padahal dalam satu batang tebu tersimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Inilah cerita tentang peluang besar yang selama ini terabaikan. Cerita tentang bagaimana Indonesia sebenarnya sedang duduk di atas tambang emas hijau bernama tebu. Dan sekarang perlahan arah permainan mulai berubah. Selama ini petani tebu bekerja keras di tengah kondisi yang tidak mudah. Harga gula sering naik turun tanpa kepastian. Tanaman yang semakin tua membuat hasil panen tidak maksimal. Rendemen atau kadar gula terus menurun. Biaya produksi naik sementara keuntungan seringkali tipis. Banyak petani akhirnya hanya bertahan hidup, bukan berkembang. Setelah panen selesai, masalah belum berakhir. Ampas tebu atau bagase masih banyak yang dibakar begitu saja. Tetes tebu atau molase diekspor mentah dengan harga murah. Pucuk tebu yang sebenarnya masih punya nilai ekonomi justru dibiarkan menjadi limbah. Padahal semua itu sebenarnya bukan limbah. Itu adalah bahan baku industri bernilai tinggi. Kita selama ini seperti memiliki tambang emas tetapi hanya mengambil debunya saja. Sementara negara lain sudah mengolah setiap bagian tebu menjadi produk energi, bahan kimia, listrik, hingga bahan bakar masa depan. Inilah yang mulai disadari pemerintah dan pelaku industri. Tebu bukan lagi sekadar tanaman gula. Tebu adalah sumber ekonomi besar yang bisa menghasilkan banyak produk bernilai tinggi secara bersamaan. Produk pertama tentu saja gula, kristal yang sudah lama menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ya, tetapi di luar itu ada bioetanol yang berasal dari tetes tebu. Dulu molase hanya dianggap produk sampingan murah. Sekarang dunia mulai melihatnya sebagai sumber energi alternatif yang sangat penting. Bioetanol dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar kendaraan untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan energi fosil. Pemerintah Indonesia mulai serius mendorong penggunaan bioetanol melalui program campuran bahan bakar seperti I10 dan S10. Artinya dalam beberapa tahun ke depan kebutuhan bioetanol nasional diperkirakan meningkat sangat besar. Ini membuka pasar baru bernilai triliunan rupiah. Belum berhenti di situ. Dari tebu juga bisa dihasilkan Sustainable Aviation Fuel atau SAF, yaitu bahan bakar pesawat. Ramah lingkungan yang saat ini menjadi rebutan banyak negara maju. Dunia penerbangan global sedang berlomba mengurangi emisi karbon. Negara-negara besar mulai mencari sumber energi hijau untuk pesawat mereka, dan tebu menjadi salah satu bahan baku yang sangat potensial. Nilai jual SAF jauh lebih tinggi dibanding gula biasa. Jika Indonesia mampu masuk ke industri ini, maka tebu tidak lagi sekadar komoditas pertanian, melainkan bagian dari industri energi masa depan. Kemudian ada bagase atau ampas tebu. Selama ini banyak yang menganggapnya sampah. Padahal bagase bisa diubah menjadi biomasa untuk pembangkit listrik, bahan baku kertas hingga pupuk organik. Di beberapa negara maju, limbah tebu bahkan sudah menjadi sumber energi listrik bagi kawasan industri. Lalu ada pucuk tebu yang ternyata bisa diolah menjadi silase pakan ternak berkualitas tinggi. Jadi ini penting karena Indonesia mengimpor bahan pakan ternak seperti jagung dan kedelai dalam jumlah besar. Dengan memanfaatkan pucuk tebu, ketergantungan impor pakan bisa dikurangi sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi petani. Bayangkan jika 1 hektar tebu tidak lagi hanya menghasilkan gula, tetapi juga menghasilkan energi, listrik, pupuk, pakan ternak, hingga bahan bakar pesawat. Nilai ekonominya bisa meningkat 4-7 kali lipat dibanding pola lama yang hanya menjual gula mentah. Inilah letak revolusi sebenarnya. Pemerintah tampaknya mulai memahami potensi besar ini. Program hilirisasi tebu kini menjadi salah satu agenda penting nasional. Anggaran yang digelontorkan juga tidak kecil. Pengembangan kawasan tebu diperluas hingga ratusan ribu hektar. Target swasembada. Gula konsumsi dipasang untuk tahun 2028. Sementara swasembada total termasuk kebutuhan industri dan bioetanol ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih unggul, program bongkar ratun untuk peremajaan tanaman, hingga skema kredit usaha rakyat khusus tebu dengan plafon besar dan bunga rendah. Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, BUMN, pemerintah daerah, swasta, hingga TNI. Artinya ini bukan lagi proyek kecil, melainkan gerakan nasional. Yang menarik, Pusat Pertumbuhan Tebu Nasional
Kini tidak lagi hanya berfokus di pulau Jawa. Sulawesi mulai muncul sebagai pemain baru yang sangat menjanjikan. Sulawesi Selatan sudah lama memiliki basis perkebunan tebu yang cukup kuat, terutama di wilayah Bon, Sopeng, dan sekitarnya. Dengan dukungan program nasional, kawasan ini berpotensi berkembang jauh lebih besar. Sementara itu, Sulawesi Tenggara mulai menjadi sorotan baru. Pemerintah daerah bersama investor sedang mendorong pembangunan pabrik tebu di Konawe Selatan. Pabrik ini tidak hanya fokus pada produksi gula, tapi juga dalam produk turunan seperti bioetanol dan pakan ternak. Ini penting karena hilirisasi hanya akan berhasil jika industri pengolahannya tumbuh dekat sumber bahan baku. Keunggulan Sulawesi dibanding Jawa cukup jelas. Lahannya masih luas, biaya produksi relatif lebih rendah, dan tekanan kepadatan penduduk tidak sebesar di Jawa. Selain itu, posisi geografis Sulawesi dekat dengan jalur pelayaran internasional sehingga lebih mudah untuk distribusi dan ekspor. Dukungan pemerintah daerah juga sangat kuat karena mereka melihat industri tebu sebagai peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kalau program ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin dalam 5-7 tahun ke depan peta industri tebu nasional akan berubah total. Selama puluhan tahun industri perkebunan Indonesia sangat Jawa-sentris. Tetapi sekarang arah baru mulai terlihat. Sulawesi berpotensi menjadi pusat baru industri gula dan bioenergi nasional. Yang paling menarik sebenarnya adalah dampaknya terhadap masyarakat desa. Hilirisasi tebu bukan hanya soal pabrik besar dan investasi triliunan rupiah. Ini juga soal menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Dari sektor pembibitan, pengolahan pakan, pupuk organik, distribusi hingga industri energi, semuanya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Petani juga tidak lagi bergantung pada satu sumber pendapatan. Selama ini kalau harga gula turun, penghasilan mereka langsung terpukul. Tetapi dengan sistem hilirisasi, petani bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan molase, biomasa, atau bahan baku pakan ternak. Pendapatan menjadi lebih stabil dan risiko usaha lebih kecil. Bagi pelaku usaha, peluangnya juga terbuka lebar. Industri silas pakan ternak, pupuk organik, biomasa, hingga pengolahan bioetanol masih sangat luas untuk digarap. Bahkan banyak sektor di industri ini yang pemainnya masih sedikit. Artinya peluang masuk pasar masih sangat besar. Bagi investor, momentum saat ini bisa disebut sebagai fase emas awal. Dukungan pemerintah sedang tinggi, pasar sedang tumbuh, dan kebutuhan energi alternatif global terus meningkat. Negara-negara yang mampu membangun industri bioenergi lebih cepat akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat besar di masa depan. Secara keseluruhan, hilirisasi tebu adalah salah satu langkah paling strategis yang dilakukan Indonesia dalam sektor perkebunan dalam beberapa tahun terakhir. Karena untuk pertama kalinya, satu komoditas mampu menjawab banyak tantangan sekaligus. Mengurangi impor gula, mengurangi impor energi, mengurangi impor pakan ternak, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global, memiliki sumber energi terbarukan dan sistem pangan terintegrasi adalah keunggulan yang sangat penting. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau, dan tebu bisa menjadi salah satu tiket Indonesia untuk masuk ke era baru tersebut. Dalam beberapa tahun ke depan, Indoba yang bergerak lebih awal kemungkinan akan menjadi pemain utama. Petani yang berani beradaptasi, pengusaha yang mulai membangun industri pengolahan, dan investor yang melihat peluang sejak sekarang berpotensi menikmati keuntungan besar di masa depan. Karena pada akhirnya, tebu bukan lagi sekadar tanaman biasa. Tebu adalah simbol perubahan. Simbol bahwa Indonesia tidak harus terus-menerus menjual bahan mentah dan membeli produk jadi. Kita bisa mengolah sumber daya sendiri menjadi produk bernilai tinggi. Tebu adalah emas hijau yang sedang tumbuh di tanah Indonesia. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah potensinya ada atau tidak. Potensinya sudah sangat jelas. Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang akan bergerak lebih dulu untuk memanfaatkannya? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।